Oh, turun Pak. Bismillah. Bawa sarung enggak? Bawa sarung enggak? Oke, sudah ada? Sudah Bu, penggolongan pajak. Oke, penggolongan pajak, betul ya. Oke, di sini ada penggolongan pajak. Nah, menurut golongannya, pajak ada dua. Ya, di situ ada pajak langsung atau direct tax. Nah, direct kan langsung ya, tax itu pajak. Nah, pajak yang dipungut secara berkala, di mana pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Nah, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Nah, jadi golongan pajak ini ada dua, menurut golongannya, ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung ini, pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah pajak penghasilan. Nah, jadi misalkan tadi si A punya gaji, kemudian dikenai pajak, itu tidak bisa dilimpahkan kepada si B. Jadi yang terpotong pajaknya juga gajinya si B, gitu ya. Jadi pajak ini tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Jadi misalkan si A yang bekerja, si A yang mendapatkan gaji, si A juga yang harus dipotong pajaknya. Kemudian ada pajak tidak langsung. Adalah pajak yang dipungut tidak secara berkala dan tidak langsung, di mana pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Pemungutannya bersifat insidentil. Contohnya pajak pertambahan nilai. Jadi pajak tidak langsung ini contohnya PPN. Misalkan tadi kalau pajak langsung kita yang punya gaji, kita yang dipotong pajaknya, kita yang bayar pajak penghasilan tersebut, berbeda dengan PPN. Kalau PPN sifatnya tidak langsung. Contohnya itu, misalkan teman-teman makan di restoran, nanti restoran itu akan mengenai pajak kepada customer-nya. Nah, itu secara tidak langsung kan kita membayar pajak ya. Misalkan yang datang si restoran si A, jadi si A yang dikenain pajak. Kemudian customer B juga dikenain pajak. Jadi dari restoran itu punya usaha, dia melimpahkan lagi pajak PPN-nya kepada si customer. Jadi ini bedanya antara pajak langsung dengan pajak tidak langsung. Oke, gampang ya. Nah, perbedaannya tadi, pajak langsung tidak dapat dibebankan kepada yang lain, contohnya PPh. Jadi si A yang punya gaji, A juga yang harus bayar pajak. Nah, kalau pajak tidak langsung, pemungutannya bisa dibebankan kepada pihak lain. Contohnya tadi restoran, membebankan ke pihak lain. Kita sebagai customer yang dikenain pajak pertambahan nilai. Meskipun restoran juga nanti akan dikenai pajak ya, karena usaha untuk mendapatkan laba. Nah, jadi ada laba-laba tertentu yang harus dikenain pajak. Kemudian menurut sifatnya, pajak itu ada pajak subjektif. Contoh, pajak yang berpangkal berdasarkan pada subjeknya. Nah, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Nah, jadi subjeknya ini berpangkal pada subjektifnya, memperhatikan diri wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan. Kenapa disebut memperhatikan keadaan diri wajib pajak? Contohnya tadi penghasilan.
kita sama-sama karyawan A sama B, gajinya sama, tapi pajaknya berbeda. Kenapa? Karena memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Apakah si A sudah menikah, kemudian apakah si A ini punya anak, berapa anaknya. Nah, itu tentu nanti cara menghitung pajaknya pun berbeda. Jadi kenapa disebut dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Kemudian pajak objek adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Nah, kalau PPN ini tidak melihat, nah, contohnya kan PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, ini tidak melihat apakah keadaan diri wajib pajaknya menikah atau tidak, tapi kan semua ditentukan. Misalkan PPN-nya 10% ya, 10% tidak memperhatikan bagaimana kondisi ekonominya, harus bayar 10% ya 10%. Atau pajak penjualan atas barang mewah ya, PPN BM. Nah, PPN BM ini singkatan tadi ya, pajak penjualan atas barang mewah. Nah, PPN BM ini tentu juga tidak memperhatikan keadaan diri wajib pajak, apalagi barang mewah. Itu tentu dikenai dengan pajak yang lumayan besar. Barang mewah sendiri contohnya, mungkin teman-teman sering lihat artis punya mobil. Nah, mobil-mobil yang limited edition juga dengan harga yang lumayan. Nah, itu juga pajaknya sangat besar. Tidak memperhatikan misalkan kondisi ekonominya bagaimana si pemilik barang, tapi melihat dari barang tersebut. Misalkan barangnya 10 miliar, ya udah nanti pajaknya tinggal berapa persen dikalikan 10 miliar. Tadi. Jadi menurut sifatnya pajak ada pajak subjektif dan juga pajak objektif. Menurut golongannya ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, kemudian yang ketiga, pajak berdasarkan lembaga pemungutnya. Jadi di Indonesia itu ada 2 lembaga pemungutnya, ada pajak pusat. Adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, sebagian besar dikelola tentu oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan. Segala administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Nah, ini juga hampir ada ya di sini, di Cikarang juga ada dekat kampus, beberapa kilometer itu ada KPP, Kantor Pelayanan Pajak. Nah, mungkin di daerah teman-teman juga pasti ada ya KPP. Nah, itu KPP itu apa? Oh, ternyata segala administrasi berkaitan dengan pajak pusat, pelayanannya yang mengatur adalah kantornya Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP, Kantor Pelayanan Pajak. Atau KP2KP, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan. Nah, kemudian kantor pusatnya sendiri tentu ada kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Itu pajak pusat. Jadi kalau teman-teman di daerah teman-teman ada KPP, KP2KP itu adalah kantornya Direktorat Jenderal Pajak ya untuk mengurus pajak pusat. Nah, kemudian ada pajak daerah. Pajak daerah ini pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi atau kabupaten kota. Untuk administrasi yang berhubungan dengan pajak daerah dilaksanakan di kantor Dinas Pendapatan Daerah atau kantor pajak daerah di bawah pemerintah daerah setempat, di bawah Pemda ya. Jadi menurut lembaga pemungutannya ada pajak pusat dan juga pajak daerah. Oke. Di sini pajak pusat tadi dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya apa?
pajak-pajak yang dikelola oleh pajak pusat atau Direktorat Jenderal Pajak ya sebagai lembaga pengelolaannya. Yang pertama ada pajak penghasilan PPH. Nah, ini untuk karyawan-karyawan biasanya kita sudah dikenai PPH. Nah, ternyata ini dikelola oleh pajak pusat ya di bawah Direktorat Jenderal Pajak. PPH ini merupakan pajak yang dikenakan ke orang pribadi, orang seperti kita, ataupun badan atau perusahaan atas penghasilan yang diterima dalam 1 tahun pajak. Jadi 1 tahun pajak juga punya tahunnya. Kalau kita tahun baru Januari berakhir Desember, tapi kalau pajak biasanya berawal di April, berakhir di bulan Maret. Nah, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, untuk dikonsumsi sebagai penambah kekayaan. Nah, jadi itu pengertian penghasilan. Dengan demikian penghasilan itu dapat berupa apa? Keuntungan usaha. Nah, jadi kalau teman-teman punya keuntungan usahanya yang memenuhi standar dikenai pajak, itu pasti dikenai pajak. Kemudian gaji, nah ini juga gaji yang memenuhi standar pajak akan dikenai pajak. Honorarium juga, hadiah juga dikenai pajak. Mungkin teman-teman sering mendengar di TV ya, hadiah ditanggung pemenang. Nah itu ternyata karena memang hadiah ada pajaknya. Ya, itu tadi contoh pajak penghasilan. Jadi PPH ini dikelola oleh pajak pusat. Penghasilan itu yang dikenai pajak apa? Keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah. Kemudian pajak pusat juga mengatur mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN. Ini juga yang ada di sekitar kita, PPN. Pajak dikenakan atas konsumsi barang atau jasa kena pajak. Jadi tidak semua barang kena pajak ya. Jadi ada barang yang tidak kena pajak juga, jadi tidak semua barang dikenai PPN. Ataupun jasa juga sama. Jadi PPN sendiri itu untuk barang yang kena pajak. Nanti kita akan sering mendengar istilah barang kena pajak, penghasilan kena pajak. Karena nggak semua penghasilan kena pajak, nggak semua barang kena pajak. Di dalam daerah pabean, dalam wilayah Indonesia. Nah, jadi ketika kita mengkonsumsi barang kena pajak di dalam wilayah Indonesia ya atau daerah pabean, itu akan dikenai PPN. Orang pribadi kita bisa dikenai PPN, perusahaan atau pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak. Nah, pada dasarnya setiap barang jasa kena pajak akan dikenai PPN kecuali yang ditentukan oleh Undang-Undang PPN. Jadi tadi pajak pusat itu mengatur pajak penghasilan, pajak PPN, dan juga pajak penjualan atas barang mewah atau kita sebut PPNBM. Selain dikenakan PPN atas konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah, nah, yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah ada beberapa ciri-cirinya. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok, betul ya, barang mewah itu bukan barang kebutuhan pokok. Barang tersebut dikonsumsi masyarakat tertentu, jelas ya, barang mewah itu hanya dikonsumsi masyarakat tertentu. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Nah, ini juga jelas ya, untuk masyarakat berpenghasilan tinggi biasanya punya barang-barang mewah. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Nah, jelas untuk menunjukkan status, jadi punya barang mewah itu untuk menunjukkan status. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan moral masyarakat, mengganggu ketertiban masyarakat. Nah, ini artinya ketika dikonsumsi sehari-hari, nah, bisa mengganggu moral masyarakat. Nah, contohnya, misalkan artis saja punya
mobil mewah itu tidak dipakai ya untuk kegiatan sehari-hari, pasti itu digunakan untuk event tertentu. Kemudian selain tadi pajak pusat mengatur PPh, PPN, PPNBM juga bea materai. Nah, mungkin teman-teman ini sudah tahu bahwa bea materai atau materai yang sering kita pakai ya. Nah, materai yang sering kita pakai itu ternyata itu adalah pajak ya. Mungkin teman-teman sudah pada tahu atau belum ada yang belum tahu. Oh, ternyata materai ini adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen. Contohnya kita bikin perjanjian pakai materai, akta notaris, kwitansi pembayaran, nah, atau jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu dengan ketentuan. Jadi ketika kita bertransaksi kita pakai materai. Materai yang digunakan sekarang adalah materai 10.000 ya. Nah, mungkin dijual di pasaran 12.000. Nah, tapi nilai materai sendiri itu 10.000. Logik ya. Jadi logika memang kalau bukan pajak masa kertas sekecil itu harganya 10.000 gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu jenis pajak materai itu. Dikelola tadi oleh pajak pusat. Selain itu ada pajak bumi dan bangunan. Nah, mungkin teman-teman ini sering juga nih bayar PBB, terutama mungkin yang sudah berkeluarga, yang sudah punya rumah, yang sudah punya tanah. Nah, kita dikenai PBB, pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah. PBB merupakan pajak pusat, namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaannya diserahkan ke Pemda, baik provinsi maupun kabupaten kota. Mulai 1 Januari 2010, PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah sepanjang peraturan daerah tentang PBB yang terkait dengan pedesaan dan perkotaan diterbitkan. Mulai 1 Januari 2014, PBB Pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. Nah, jadi mulai 1 Januari, PBB untuk pedesaan dan perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB perkebunan, perhutanan, pertambangan masih merupakan pajak pusat. Jadi PBB yang dikelola oleh daerah perkotaan dan pedesaan dikelola oleh pajak daerah. Untuk pajak pusatnya, contoh PBB perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Jadi itu tadi pajak pusat itu mengelola PPh, PPN, PPNBM, materai, dan juga PBB. Kemudian kalau pajak daerah itu mengelola pajak apa saja? Contohnya, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai berikut. Ada pajak provinsi. Apa saja? Ini juga sering kita lakukan, pajak kendaraan bermotor. Nah, jadi ketika kita membayar pajak kendaraan bermotor, yang mengatur pengelolaannya adalah pemerintah daerah. Bea balik nama kendaraan bermotor. Ini juga ya kalau teman-teman beli motor, misalkan beli motor second mau dibalik nama atas nama kita, itu juga dikenai pajak. Pajaknya namanya bea balik nama. Kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air, pajak rokok. Itu dikelola oleh provinsi. Kemudian ada juga yang dikelola oleh kabupaten, contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan juga pajak reklame. Ini dikelola oleh kabupaten atau kota. Hotel, restoran, hiburan, reklame, ini tahu ya teman-teman ya. Contoh iklan-iklan, banner, nah itu termasuk reklame. Kemudian yang dikelola oleh pajak kabupaten, pajak penerangan jalan, pajak mineral logam, pajak air tanah, PBB, dan juga BPHTB. BPHTB singkatannya ini ya, bea perolehan hak atas tanah atau bangunan. Nanti kita juga akan belajar
Apa itu BPHTB, PBB, PPH, PPN. Nah. Oke, slide berikutnya sudah berubah. Sudah Bu, sistem pemungutan pajak. Oke, betul. Jadi ada sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi dua. Di sini ada sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah atau Fiskas. Jadi pemilik wewenangnya ada pada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Nah, ciri-ciri official assessment system ini ada wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada Fiskas. Wajib pajak bersifat pasif. Nah, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak. Jadi di sini sistem pemungutan pajaknya ada official assessment system. Jadi wewenangnya ada pada pemerintah. Berbeda dengan self-assessment system, wewenang kepercayaan tanggung jawabnya ada pada wajib pajak sendiri untuk menghitung. Jadi kita diberi kepercayaan untuk menghitung pajak, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Nah, ciri-cirinya wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada wajib pajak sendiri. Kemudian wajib pajak aktif dari menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Fiskas tidak ikut campur dalam perhitungannya, hanya mengawasi. Kemudian ada sistem perhitungan yang ketiga, withholding system. Jadi campuran antara Fiskas pemerintah dengan si wajib pajak. Ataupun dengan memberikan wewenang kepada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini pihak selain Fiskas dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak. Jadi melalui konsultan-konsultan pajak. Nah, oke. Itu tadi 3 sistem pemungutan pajak. Ada yang ditentukan berdasarkan pemerintah, ada yang ditentukan dengan wajib pajak kita menghitung sendiri besarannya, kemudian menyetorkan sendiri, atau melalui pihak ketiga. Nah, di sini ada bahwa pemungutan pajak menurut buku yang diterbitkan oleh Adam Smith menyatakan dalam buku Waluyo dan Wirawan ini, asas pemungutan pajak yang pertama harus equality. Pemungut pajak harus bersifat adil dan merata kepada orang pribadi dengan kemampuan membayar pajak sesuai dengan manfaat yang diterima. Yang kedua, penetapan pajak ditentukan dengan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus secara jelas dan pasti berapa pajak yang terutang, kapan harus dibayar dan disetorkan. Convenience, ya. Pajak membayar sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. Ekonomi pajak, biaya pemungutannya dan pemenuhannya diharap seminimum mungkin. Demikian pula beban yang dipikul wajib pajak. Tadi sistem pemungutannya ada 3, kemudian cara pemungutannya juga 3. Yang pertama ada stelsel nyata, pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak yang nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak. Yakni setelah penghasilan sesungguhnya dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini pihak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya, pajak baru dapat diketahui pada akhir periode. Jadi misalkan teman-teman yang berpenghasilan ini biasanya mendapatkan SPT ya, surat pemberitahuan pajak terutangnya, di menjelang akhir Maret, karena dalam 1 tahun pajak itu sudah diketahui berapa
penghasilan teman-teman selama 1 tahun, berapa real harus yang dikenakan. Meskipun setiap bulan kita sudah dipotong sama perusahaan. Nah, tapi nanti perhitungan realnya ada pada 1 tahun akhir pajak. Jadi nanti ketika dihitung, oh ternyata tiap bulan kita terpotong sekian, ternyata lebih, jadi nanti ada lebih bayar. Nanti akan digunakan untuk potongan berikutnya, jadi di berikutnya teman-teman dipotong pajaknya lebih kecil. Jadi ketika tahun awal pajak biasanya kok dia potongannya lebih kecil. Nah, ternyata itu perhitungannya, ada lebih bayar. Ataupun kurang bayar. Jadi setiap bulan teman-teman sudah dipotong sama perusahaan, ternyata di akhir tahun pajak dihitung teman-teman kurang bayar pajak. Nah, ini juga harus dipenuhi pembayarannya. Yang kedua, stelsil anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan 1 tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, jadi berdasarkan perkiraan atau anggapan. Kelebihan stensil ini, pajak yang dibayar selama 1 tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun. Jadi, cara pengenaan pajaknya berdasarkan anggapan, misalkan tahun ini penghasilannya sama dengan tahun kemarin. Jadi dihitung pajaknya berdasarkan anggapan. Kalau stensil campuran, ini kombinasi antara stensil nyata dan stensil anggapan. Besarnya pajak dihitung berdasarkan anggapan, pada akhir tahun dihitung dengan keadaan sebenarnya. Jadi tadi sudah diperkirakan dulu, kemudian di keadaan sebenarnya di akhir tahun pajak berapa. Nah, maka apabila pajaknya lebih besar, maka pajak menurut anggapan wajib pajak harus menambah kekurangannya. Atau ternyata pajaknya kecil dapat diminta kembali atau sebagai pengurang pajak di masa pajak berikutnya. Itu tadi 3 cara pemungutan pajak. Saat timbulnya hutang pajak. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga denda atau kenaikan yang tercantum dalam ketetapan pajak. Timbulnya utang pajak. Nah, kapan sih kita ada utang pajak? Ada 2 ajaran mengatur timbulnya utang pajak. Yang pertama, ajaran formil. Jadi utang pajak itu timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak atau fiskas. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan surat pajak untuk membayar, nah itu disebut ajaran formil. Kemudian ada ajaran material. Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Nah, seorang dikenai pajak karena keadaan. Nah, ajaran ini diterapkan pada self-assessment. Tadi ya. Nah. Tadi saat timbulnya hutang pajak. Ketika kita sudah disurati, biasanya kalau pajak penghasilan itu menjelang akhir tahun pajak, kita mendapatkan SPT ya, surat pemberitahuan terutang pajak. Kemudian ketika membayar PBB juga, itu berarti saat timbulnya pajak. Kemudian ada juga saat dihapusnya hutang pajak. Oh, ternyata pajak ini juga bisa dihapuskan. Jelas, karena pembayaran. Ketika kita sudah membayar, ya otomatis pajak kita 0 ya. Kemudian yang kedua, kompensasi. Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi pajak dengan tagihan seorang di luar pajak. Nah, kompensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan bayar pajak. Nah, ini juga ketika teman-teman kelebihan membayar pajak, contohnya tadi penghasilan sudah dipotong, tapi akan dihitung di akhir tahun pajak ternyata lebih bayar, jadi akan diberikan kompensasi, di pajak berikutnya akan dikurangi atau dinolkan pajak penghasilannya. Kemudian daluarsa. Nah, daluarsa penagihan. Hak untuk melakukan penagihan pajak
Daluarsa telah lampau waktu 10 tahun terhitung sejak saat terutang pajak dan berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Namun daluarsa penagihan pajak tertangguhan antara lain dapat terjadi bila diterbitkan surat teguran atau surat paksa. Nah, ini juga kalau ada daluarsa ini bisa dihapuskan pajaknya. Kemudian ada pembebasan. Jadi hutang pajak ini tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi ditiadakan ataupun dibebaskan terhadap apa? Sanksi administrasi. Nah, ada ya kadang misalkan pajak kendaraan bermotor untuk pajak-pajak yang sudah telat tidak dikenai sanksi administrasi. Nah, itu disebut dengan pembebasan. Ada penghapusan, misalkan wajib pajak ini karena keuangan keadaannya sudah tidak stabil, ini harus dilaporkan supaya dihapuskan hutang pajaknya. Nah, di slide ini ada proses penerbitan NPWP. Jadi NPWP itu merupakan langkah awal ya kita sebagai warga negara, apalagi untuk teman-teman yang bekerja biasanya ini sudah memiliki NPWP atau disebut dengan pendaftaran ya nomor pokok wajib pajak. Nah, jadi mungkin teman-teman sudah punya NPWP. Untuk teman-teman yang belum, misalkan mau bekerja nih, oh tapi harus ada NPWP, jadi bikin. Nah, tata cara pendaftaran NPWP telah diatur jelas oleh Direktorat Jenderal Pajak, ada beberapa syarat-syaratnya. Ya. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi. Nah, ada KTP, kemudian atau untuk warga negara Indonesia ya yang tidak punya KTP dengan ada fotokopi untuk wajib pajak yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, ada fotokopi KTP atau fotokopi paspor juga bisa, fotokopi izin tinggal. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha, nah jadi untuk wajib kita nih yang akan sudah punya usaha, kita mau bikin NPWP harus ada KTP, nah fotokopi dokumen izin kegiatan usaha, kemudian surat keterangan tempat usaha, nah sekurang-kurangnya dari kepala desa, surat bukti bayar listrik ataupun bayar perusahaan listrik ya, dari perusahaan listrik, kemudian fotokopi EKTP yang di atasnya ada materai. Nah, dalam hal wajib pajak, wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan wanita kawin yang melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah, permohonan juga harus dilampiri dengan fotokopi NPWP suami, fotokopi kakak, fotokopi surat pemisahan penghasilan dan harta, serta surat pernyataan menghendaki dan memenuhi kewajiban perpajakan yang terpisah. Jadi misalkan teman-teman menghendaki terpisah ya dengan suami, ada penghasilan dan hartanya itu terpisah, itu bisa diajukan dengan fotokopi kartu NPWP suami dan juga fotokopi kakak. Nah, di sini juga ada tata cara perusahaan. Untuk perusahaan ya, wajib pajak badan yang memiliki kewajiban membayar pajak. Nah, jadi kalau perusahaan itu disebut sebagai pembayar pajak, pemotong, dan pemungut. Termasuk bentuk usahanya di bidang usaha, contohnya minyak dan gas bumi, yang berorientasi jelas pada keuntungan. Syaratnya ada fotokopi akta pendirian dokumen, fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak. Nah, salah satu pengurus ya.
kemudian surat keterangan tempat tinggal, fotokopi izin usaha. Nah, untuk wajib pajak yang tidak berorientasi pada profit, tapi kita akan mendaftarkan ya wajib pajak, cukup fotokopi EKTP, kemudian surat keterangan domisili. Nah, wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakan, ada fotokopi perjanjian atau akte pendirian, fotokopi NPWP masing-masing anggota, fotokopi NPWP anggota bentuk kerjasama atau joint operation, fotokopi dokumen izin usaha. Nah, jadi itu tadi intinya lah ya syarat-syarat untuk mendaftarkan NPWP atau syarat-syarat mendaftarkan badan usahanya. Untuk wajib pajak bendahara, untuk wajib pajak dengan status cabang dan wajib pajak orang pribadi. Nah, ini teman-teman bisa baca nanti di rumah ketentuannya. Nah, ini juga sama, masih dalam ketentuan cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Nah, secara elektronik bisa dilakukan ya melalui e-registration di www.pajak.go.id. Nah, untuk panduan aplikasi e-registration nanti ada tautannya. Nah, di sini nanti ada pengiriman dokumen, di-upload, kemudian nanti ada soft copy-nya, sedangkan dokumen aslinya nanti dikirim ke KPP dalam jangka waktu 14 hari. Nah, jadi alamatnya juga harus sama karena nanti surat terutang pajak juga akan diberikan ke alamat yang tertera. Jadi ini nanti kalau Zoom-nya berakhir, jam Ibu sudah berakhir ya. Ini tinggal beberapa slide lagi. Ini sama, ini hanya mengenai tata cara kita untuk mengajukan, membuat NPWP. Ya. Tadi bisa melalui e-registrasi juga, apalagi kemarin pandemi, jadi pembuatan NPWP itu biasanya melalui offline, tapi karena pandemi dilakukan secara online, ataupun dengan mengajukan ke kantor ya, KPP atau KP2KP. Ini ada prosedur membayar pajak. Membayar sendiri pajak yang terutang. Untuk wajib pajak badan, nah nanti akan kita hitung besarannya